Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 25 Oktober 2020. Judul renungan, Mendapatkan Lebih dari yang Diharapkan. Terambil dari Nats Lukas 8 ayat 40-56. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Apakah kekecewaan terbesar yang pernah Anda alami dalam 5 tahun terakhir ini? Apa yang Anda rasakan ketika harapan tidak menjadi kenyataan? Ketika kekecewaan besar terjadi dalam hidup ini, kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Kala kita tidak mendapat jawaban yang dinantikan dan Tuhan seolah diam saja, masihkah kita berharap kepadanya? Yairus sangat sedih dan hampir putus asa. Satu-satunya anak perempuannya sakit dan hampir meninggal. Ia telah berusaha dengan berbagai cara agar anaknya sembuh. Namun, semuanya tidak berhasil. Wanita yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan merasa sangat lelah dan hampir kehilangan harapan. Ia telah menghabiskan banyak uang dan mendatangi banyak tabib untuk pengobatan penyakitnya, namun semuanya sia-sia. Di tengah kondisi itu, kehadiran Yesus memberi harapan baru. Yairus mengharapkan kesembuhan anaknya, tetapi yang ia saksikan bukan kesembuhan, namun kebangkitan dari kematian.
Tak pernah terlintas di pikirannya bahwa ia akan menyaksikan Yesus membangkitkan anaknya yang mati. Demikian halnya dengan wanita itu, yang hanya dengan menjamah jubah Yesus, ia sembuh dalam sekejap. Dalam penderitaan yang panjang selama 12 tahun, ia tak mengharapkan kesembuhan dalam hitungan detik. Yang ia harapkan mungkin hanya kesembuhan bertahap. Namun, ia mendapatkan kesembuhan total, bahkan keselamatan jiwanya. Berharaplah kepada Tuhan Yesus, betapapun beratnya kondisi yang kita alami. Meskipun kita berada dalam masa penantian yang panjang, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Ia akan bertindak pada waktunya, dengan caranya yang ajaib. Ingatlah firman-Nya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang yang berharap kepada Kristus akan menyaksikan karyanya yang indah. Tuhan Yesus memberkati.